Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentunya bosan atau tidak bosan? Berada di rumah seharian itu terasa bosan ya. Oke, sebenarnya ini materi sudah Ibu sampaikan. Tujuan pembelajarannya ada 6 kalau tidak salah. Dimulai dari pengertian minuman halal. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian bisa memahami apa itu minuman halal. Kemudian bisa menjelaskan jenis-jenis minuman halal. Kemudian bisa menjelaskan jenis-jenis minuman haram. Kemudian bisa menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kemudian bisa menjelaskan apa akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Kemudian bisa menjelaskan akibat buruk dari meminum khamr. Ya, di sini kita bahas dulu mengenai minuman halal. Pengertiannya adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Sekali lagi bahwa apa yang maksud dengan minuman halal, yaitu minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman pada dasarnya halal, kecuali terdapat dalil Al-Quran yang menyatakan haram. Apa saja jenis minuman yang halal? 1. Tidak memabukkan. 2. Tidak mendatangkan madorot bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa, maupun akidah. 3. Tidak najis. 4. Didapatkan dengan cara yang halal. Ini kemudian minuman haram. 1 adalah minuman yang memabukkan, disebut khamr. Dalam hadis Rasulullah di sini jelaskan bahwa Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu muskirin khamrun wa kulu muskirin haramun. Artinya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, dari hadis tersebut, ini menjelaskan tentang khamr. Apa itu khamr? Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan. Bisa berupa zat cair, zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh. Misal, ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak. Dan tentunya kalian tahu nih apa yang jenis-jenisnya. Zat padat itu contohnya obat-obat terlarang, itu termasuk zat padat. Kemudian zat cair itu jelas minuman ya. Contohnya misalkan bir, arak. Kemudian ada yang dihisap. Nah ini ada yang dihisap. Contohnya apa? Bisa memabukkan yang dihisap. Itu kalian sudah tahu. Misalkan lem ya, itu dihisap. Berarti termasuk khamr. Nah, hukumnya apa? Hukum Islam ini menegaskan bahwa mengkonsumsi khamr, baik sedikit maupun banyak, hukumnya haram. Termasuk dosa besar. Nah, di hadis Rasulullah dijelaskan an Abdillah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu muskirin haramun wa ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Dari Abdullah bin Umar dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Dan sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya, kalau banyak itu bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nih yang termasuk kategori
haram. 2, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Kemudian 3, minuman yang didapat dengan cara batil. Apa manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Ini 1, mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Karena telah menaati perintahnya dan dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi itu masuk ke dalam tubuh, baik yang halal maupun yang haram masuk ke dalam tubuh. Yang halal itu akan merubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas yang baik. Sebaliknya, apabila makanannya itu haram, maka itu akan merusak tubuhnya, yang keluarlah aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku yang tidak baik juga, karena memang makanannya adalah makanan yang haram atau minuman yang haram. Yang ketiga adalah terjaga kesehatannya. Jelas. Ini karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Jadi mereka-mereka yang memelihara makanan yang akan dimakannya itu akan terjaga kesehatannya. Kemudian akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Apa akibatnya apabila mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram? 1, amal ibadahnya tidak akan diterima. Doanya tidak akan dikabulkan Allah. Kemudian 2, makanan dan minuman haram itu bisa merusak jiwa. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Yang keempat, menghalangi mengingat Allah. Nih firman-Nya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Jadi dengan minuman haram itu atau makanan haram itu menghalangi kita mengingat Allah, ya. Kemudian yang terakhir adalah akibat dari meminum khamr. Apa itu khamr, masih ingat? Atau makanan atau minuman yang memabukkan. 1, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis. Gangguan daya ingat, ya, sering lupa. Terus gangguan mental. Kemudian kegagalan daya pikir, dia pikirnya rendah. Kemudian yang kedua, menimbulkan beban mental atau emosional dan sosial yang sangat berat. Yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Oke. Nah, sekian dulu materi dari Ibu ini untuk menutup bab tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan minuman yang halal, menjauhi yang haram. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.